Bawaslu Kabupaten Jepara itu dalam konteks membangun kerjasama kemitraan dengan siapapun tentunya kami terbuka untuk umum. Tentu kemitraan dan kerjasama yang berkaitan dengan kepemiluan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di program Bawaslu Menyapa, program untuk diskusi demokrasi dan pengawasan pemilu. Tentunya masih bersama saya, Misbahus Solehin dari Bawaslu Kabupaten Jepara. Sahabat Bawaslu, kelembagaan dan kemitraan sangat penting untuk menunjang efektivitas pemilu maupun pilkada untuk Bawaslu Kabupaten Jepara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara terkait dengan hubungan kelembagaan kemitraan Bawaslu Kabupaten Jepara. Tentunya saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Jepara. Beliau adalah Bapak Sujiantoko SHI MM. Selamat siang Pak Suji. Selamat siang Mas Solihin. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Kayak hari-hari ini itu agak greges kayak Pak untuk cuacanya. Cuaca ini, ya. Perubahan cuaca dari terik kadang tiba-tiba hujan. Betul. Ya harus tetap jaga kondusivitas dan imunitas. Tapi tetap semangat ya Pak? Harus semangat. Untuk semangat Pak Suji saya berikan pantun Pak. Untuk berikan cakepnya. Nonton YouTube sambil mendengarkan musik. Cakep. Tanpa musik hidup terasa hampa. Cakep. Mengobrol pengawasan asik bersama kami di Bawaslu Kabupaten Jepara. Cakep. Ya, Pak Suji, terkait dengan kemitraan dan hubungan Bawaslu Kabupaten Jepara dengan stakeholder terkait, apakah Bawaslu Jepara ini membuka peluang kerjasama dengan instansi? Ini sering sekali ditanyakan oleh teman-teman yang di luar sana di Bawaslu, sahabat-sahabat Bawaslu, apakah bisa, apakah ada peluang terkait dengan kemitraan dengan Bawaslu Kabupaten Jepara? Terima kasih Mas Solihin. Jadi Bawaslu Kabupaten Jepara itu dalam konteks membangun kerjasama kemitraan dengan siapapun tentunya kami terbuka untuk umum. Tentu kemitraan dan kerjasama yang berkaitan dengan kepemiluan dan kelembagaan. Hari ini misalnya kita ada kemitraan di bidang kepengawasan, ada kemitraan di bidang pendidikan, ada kemitraan juga di bidang penanganan pelanggaran. Sebagai contoh misalnya di kemitraan di bidang penanganan pelanggaran itu tentu sebagaimana amanat undang-undang bahwa Bawaslu bersama dengan Sentra Gakumdu itu terdiri dari 3 lembaga, Bawaslu, Kejaksaan, dan Kepolisian. Nah, tentu ini kemitraan antar lembaga, di mana 3 lembaga ini saling mendukung, saling support untuk penegakan hukum di Bawaslu, khususnya penegakan hukum pemilu maupun pemilihan. Kemudian di kemitraan kepengawasan kita ada namanya pengawasan partisipatif. Nah, kemitraan ini tentu kita kerjasama dengan lembaga-lembaga pemantau pemilu, di mana lembaga pemantau pemilu ini sebagai lembaga independen yang dia juga melakukan controlling terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Nah, bagian daripada mitra tentu kita memberikan supporting kepada mereka terkait dengan bekal-bekal bagaimana menjadi pengawas partisipatif yang baik dan bagaimana menjadi pengawas partisipatif yang benar-benar tidak hanya ngawasi saja tapi bisa ikut serta untuk berpartisipasi pengawasan yang outputnya nanti disampaikan kepada Bawaslu. Selain itu di pengawasan partisipatif yang lain juga kemitraan kita dengan lembaga-lembaga yang di luar Bawaslu tapi mereka pemerhati pemilu. Contoh misalnya di Jepara ada Pijar, pengawas partisipatif Jepara, di mana ini anak-anak muda dia bergabung menjadi satu, dia alumni dari sekolah kader pengawasan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Republik Indonesia, kemudian mereka secara komunitas sukarela melakukan pengawasan partisipatif. Belum lagi kemudian teman-teman komunitas yang lain yang ingin ikut serta berpartisipasi menciptakan demokrasi yang lebih baik. Ada beberapa lembaga komunitas kemarin itu misalnya komunitas pemuda yang
anti terhadap money politik. Mereka membangun sebuah komunitas yang berjejaring online, berjejaring dengan sesama komunitas yang lain pemerhati kepemiluan, di mana mereka kemudian gandeng Bawaslu untuk bagaimana nih kita memberikan pendidikan agar masyarakat untuk bareng-bareng kita tolak money politik. Karena jangka panjang terkait dengan money politik ini kan juga efeknya sangat luar biasa. Kalau generasi muda, generasi milenial seperti ini peduli akan demokrasi dengan mengajak masyarakat untuk menolak money politik, saya kira akan lebih baik. Kemudian di partisipasi kemitraan di bidang pendidikan, tentu kita kerjasama dengan perguruan tinggi, kita kerjasama dengan sekolah-sekolah menengah atas ataupun madrasah aliyah, di mana tentu kami dari Bawaslu hadir di sana untuk memberikan pendidikan politik. Atau misalnya di program sekolah itu kadang kan ada namanya program 4 pilar atau apa itu ya. Kalau dulu atau PPKN, Pak. PPKN ya. P5 atau apa ya, P5 ya, kaitannya dengan sekarang itu kan ada kurikulum merdeka. Nah, mereka biasanya ada kurikulum tambahan yang bersifat memberikan soft skill kepada anak-anak di masing-masing sekolah lah. Kita hadir di sana untuk memberikan pendidikan demokrasi dan politik. Termasuk juga di pondok pesantren. Jadi kantong-kantong pendidikan itu kan tidak hanya di pendidikan formal saja, tapi kami juga berharap di pesantren itu juga bagian dari dunia pendidikan, di mana mereka juga butuh informasi tentang demokrasi, butuh pendidikan tentang politik. Agar apa? Semua elemen bergabung menjadi satu, sehingga nanti kedepannya demokrasi ini benar-benar dimaknai sebagai bagian dari pengembangan politik menuju Indonesia yang lebih baik. Oke, banyak sekali Pak terkait, namun terdapat 3 kategori, yaitu pengawasan, pendidikan, dan terkait dengan penegakan hukum atau penanganan pelanggaran. Atau kan jenengan bilang tadi pendidikan berhubungan dengan SLTA, SMA, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Dan itu Bawaslu siap untuk membuka peluang itu untuk bekerjasama dengan para stakeholder itu atau mitra-mitra itu. Nah, tentunya pasti ada mekanisme kerja, Pak. Mekanisme kerja tentang pengawasan kita dengan mereka, mekanisme kerja tentang pengawasan pemilu itu seperti apa, atau pengawasan pemilihan itu seperti apa, agar nanti teman-teman yang berusaha untuk menjadi mitra kita tidak bingung terkait dengan hal ini. Jadi kemitraan yang kita bangun itu yang namanya kerjasama itu kan saling menguntungkan ya. Artinya dari kedua buah lembaga, antara yang bekerja sama dengan yang dikerjasamakan itu sama-sama mendapatkan income yang kita dapatkan. Yang terkait dengan income-nya Bawaslu, tentu semakin banyak masyarakat yang bekerja sama dengan Bawaslu, kemudian mereka berpartisipasi dalam pengawasan pemilu, tentu Bawaslu semakin banyak yang membantu dalam melakukan pengawasan. Apalagi kemudian ngomong SDM, Bawaslu itu kan sangat terbatas. Terkait dengan personalia di tingkat desa, di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan, kita nggak sebanyak teman-teman di penyelenggara teknis. Tentu harapannya dengan banyaknya kemitraan yang membangun kerjasama dengan Bawaslu ini menjadikan peluang di mana pengawas di semua lini ikut melakukan pengawasan, sehingga Bawaslu akan lebih mudah membangun, memonitor pengawasan itu melalui jejaring-jejaring yang ada. Kemudian kemitraan yang kita lakukan ini kemudian kita lakukan ikatan dengan MOU atau semacam nota kesepahaman bersama terkait dengan kemitraannya di bidang apa. Kalau di perguruan tinggi misalnya, tidak hanya mahasiswa yang bisa mengambil peluang itu, tapi juga di dunia perguruan tingginya, baik itu dosennya maupun mahasiswanya. Tidak hanya di pengawasan partisipatifnya saja, tapi bisa masuk ke dunia penelitian atau dunia pengabdian masyarakat bagi dosen-dosen ataupun masyarakat. Banyak kok misalnya teman-teman dari dosen yang kemudian mengangkat penelitian tentang penanganan pelanggaran di Bawaslu Jepara. Kemudian banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang mengangkat tema judul skripsi mereka, kemudian diambil dari tema-tema apa yang sudah dilakukan oleh Bawaslu Jepara. Terakhir misalnya dari PDN, dia ngangkat soal kemitraan Bawaslu terhadap
desa tolak money politik dan desa pengawasan. Ini saya kira juga bagian yang bisa dimitrakan bahwa mereka dapat informasi dari Bawaslu terkait dengan substansi penelitian mereka, kita juga dapat support oleh mereka. Oh, berarti apa yang sudah dilakukan Bawaslu ini sudah dilakukan publikasi melalui penelitian. Itu kan menambah eksistensi kelembagaan, juga marwah kelembagaan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat. Di komunitas yang lain misalnya kita ada namanya komunitas patroli cyber. Ini anak-anak muda, dia penggiat media sosial, di mana mereka itu selalu melakukan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan peserta pemilu saat tahapan berjalan. Luar biasa sekali. Iya, ini mereka sangat intens memantau, termasuk terkait dengan monitoring berita-berita informasi hoax, kemudian kampanye-kampanye terselubung yang ada di media sosial. Tentu informasi yang mereka berikan kepada Bawaslu sangat membantu untuk melakukan tindak lanjut manakala memang ada pelanggaran yang terjadi di media sosial ataupun di media di dunia maya, sehingga Bawaslu mampu menelusuri dan melakukan tindak lanjut secara cepat atas informasi yang diperlukan. Bayangkan kalau misalnya kemudian kita tidak bermitra dengan teman-teman seperti ini, keterbatasan sumber daya yang ada di Bawaslu yang kemudian kita harus memonitor informasi media sosial yang segitu banyak, belum kemudian kita menjalankan tugas lapangan yang harus kita laksanakan, kita akan repot. Nah, salah satu daripada item atau poin kerjasama ini tentu ada yang diuntungkan sesama kelembagaan ini, sisi yang lain mereka diuntungkan dengan adanya kerjasama yang dibangun dengan Bawaslu. Keuntungan mereka apa? Publikasi media. Kemudian masyarakat mengenal, oh ternyata ada masyarakat yang peduli toh terhadap media sosial, ada yang peduli toh terhadap kepemiluan. Artinya bahwa dengan demikian akan mensupport masyarakat terkait dengan partisipasi yang lain. Kalau partisipasi yang lain di bidang penanganan pelanggaran kejaksaan kepolisian, saya kira itu sudah menjadi substansi yang wajib karena setiap sudah diundangkan diatur di undang-undang bahwa terkait dengan penanganan pelanggaran pidana pemilu, maka kemudian masuk di Gakumdu, dan itu MOU-nya ada di Bawaslu Republik Indonesia, kan tinggal kita menjalankan saja daripada turunan dari MOU itu gitu. Terkait dengan penelitian di perguruan tinggi Pak atau mahasiswa yang pengen penelitian, itu ada satu yang kemarin namanya Misbahus Sholihin meneliti di Kabupaten Jepara terkait dengan penegakan hukum S2-nya itu. Ya, Misbahus Sholihin berarti kamu. Ini sekaligus publikasi teman-teman bahwa Mas Sholihin ini sekretariat kita di bidang penanganan pelanggaran, dan dia magister hukumnya ngangkat tentang penanganan hukum di pidana pemilu di Kabupaten Jepara. Nah, ini dia adalah salah satu contoh yang saya kira bisa dikerjasamakan dengan Bawaslu, dan kerjasama di bidang akademik itu tidak hanya penelitian, Mas. Misalnya yang sudah terjadi di kita itu ada mahasiswa yang magang atau PPL di kita. Pernah itu mahasiswa dari Purwokerto, Unsud. Kemudian dari UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian dari UIN Kudus. Kemudian dari Unisnu Jepara. Banyak sih yang kemudian teman-teman itu mereka pengen mengetahui informasi lebih jauh tentang teknis pelaksanaan penanganan pelanggaran ataupun pengawasan, sehingga mereka magang di Bawaslu Kabupaten Jepara. Jadi tidak hanya lembaga, jadi pengawas masyarakat umum pun bisa untuk menjadi peluang atau mitra dari Bawaslu Kabupaten Jepara nanti. Tapi kalau mau kemitraannya itu benar-benar secara kelembagaan, masyarakat umum ini harus berbasis komunitas. Contoh misalnya kayak tadi itu, misalnya teman-teman komunitas disabilitas, itu juga kita bangun kemitraan dengan kita, sehingga kita ajak mereka, teman-teman ini terlibat di dalam melakukan pengawasannya. Kemudian teman-teman komunitas media melalui PWI
TV kita juga ajak kerjasama itu. Teman-teman yang ada di radio, ada Radio Elisa, ada Radio Kartini juga kita ajak kerjasama. Karena apa? Satu sisi kadang kita membutuhkan media untuk mempublikasikan terkait dengan kepemiluan. Sisi yang lain kadang teman-teman media juga butuh kita manakala ada informasi yang dibutuhkan oleh mereka. Ketika ada ikatan kerjasama maka akan memudahkan secara administratif. Itu. Artinya kita sangat membuka peluang untuk melakukan kerjasama, baik itu melalui MOU maupun nota kesepahaman. Betul. Ya, terkait dengan itu Pak, apakah ada program khusus ini Pak yang ditanyakan oleh kawan-kawan dalam Bawaslu Kabupaten Jepara ini untuk melibatkan masyarakat pengawasan di seluruh Kabupaten Jepara? Maaf Pak. Saking semangatnya teman-teman. Maaf. Kalau program khusus kita nggak ada ya. Ada program khusus dari Bawaslu RI. Namanya adalah Sekolah Kader Pengawasan dulu. Sekarang namanya P2P, Pendidikan Pengawas Partisipatif Pemilu. P2P. Gantinya SKPP. P2P. Pelatihan pengawas partisipasi dia. Pendidikan Pengawas Partisipatif. Ini program dari Bawaslu RI. Program dari Bawaslu RI yang tidak semua kabupaten kota dapat. Biasanya yang dapat adalah provinsi lah, nanti diturunkan ke kabupaten kota, pendelegasian dari masing-masing kabupaten kota perwakilan berapa. Kayak tahun ini misalnya Jepara mendelegasikan kita ada 4 kader yang mengikuti pendidikan P2P lah. Biasanya ini dibuka oleh umum dan dilakukan pendaftaran secara online. Nah, ini program khusus yang ada secara kelembagaan. Tapi kalau kemudian program khusus yang kemudian Bawaslu membuka peluang kerjasama apa, sebenarnya tidak kita buka secara begitu sih. Akan tetapi manakala ada kelompok masyarakat, ada lembaga yang pengen berkomunikasi dengan Bawaslu, kemudian Pak ini kita apa yang bisa kita kerjasamakan, kita boleh-boleh saja, dan justru malah kita sangat berharap begitu. Selama ini pun kita di Bawaslu justru malah kita yang kadang mendatangi kelompok tersebut, kemudian kita diskusikan, kemudian kita gandeng bareng-bareng untuk mencari titik poin mana yang akan dan bisa kita kerjasamakan, sehingga kedua belah pihak kelembagaan ini bisa saling mendapatkan income. Apalagi kalau misalnya ada sekolahan menginginkan kita menjadi narasumber terkait dengan pendidikan demokrasi, pengawasan, pemilu, kita sangat terbuka Pak ya. Sangat terbuka. Dan yang perlu diingat adalah Bawaslu menjadi narasumber dihadirkan ke masyarakat, misalnya kita tidak memungut biaya. Catat itu, catat tidak memungut. Bawaslu tidak memungut biaya. Iya, betul. Ya, apakah ada kriteria khusus Pak terkait dengan kemitraan dengan Bawaslu ini agar terjadi sinkronisasi antar kita dengan mereka atau masyarakat itu? Kalau kriteria khususnya saya kira yang jelas tentu Bawaslu mengharapkan partisipasi masyarakat yang sudah memilih hak pilih. Jadi misalnya sekolah ini kerjasama dengan kita, tentu sekolah yang kategorinya SLTA kan, nggak mungkin SMP kemudian sama dengan kita karena mereka ini belum punya hak pilih. Tapi kalau SLTA itu di kelas 2 itu kan saya kira sudah usia di 17 tahun dan mereka punya hak pilih dan bisa berpartisipasi. Pemilih pemula. Dan itu saya kira sangat ideal. Mahasiswa, pemilih pemula itu sangat ideal. Kemudian juga masyarakat yang rentan. Masyarakat yang rentan itu apa? Misalnya masyarakat pinggiran, kaum nelayan, kemudian teman-teman sahabat disabilitas, kemudian tokoh-tokoh agama. Ini juga penting Mas. Jadi kita dengan tokoh agama kita kerjasama dengan FKUB. Kemudian dengan tokoh-tokoh pemuda kita hampir semua OKP kita ajak kerjasama, mulai dari KNPI, Pemuda Pancasila, Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Karang Taruna, kita ajak kerjasama dalam rangka apa?
bersama, ini loh anak muda juga harus hadir untuk memberikan pembelajaran politik yang baik, mengajarkan soal pesta demokrasi yang ideal, dan bagaimana menjadi pemilih yang cerdas sehingga mewujudkan pemilu yang berintegritas. Seperti itu. Intinya kita selalu aware atau welcome kepada siapapun yang ingin bekerja sama dengan Bawaslu Kabupaten Jepara. Mungkin itu Pak, ada tambahan lagi terkait termasuk desa Kemitra. Oh iya, jadi Bawaslu hari ini itu kita punya kurang lebih sekitar 15 desa mitra yang 15 desa mitra yang bertajuk Desa Tolak Money Politik dan Desa Pengawasan Pemilu. Nah, desa ini harapannya adalah menjadi percontohan di masing-masing wilayah untuk bisa memberikan pendidikan demokrasi dan politik kepada masyarakat di lingkungannya. Dan keterlibatan masyarakatnya di dalam penyelenggaraan pemilu. Contoh misalnya Mas Nikin, Desa Sukodono. Ini salah satu contoh mitra Bawaslu yang dalam konteks desa tolak money politik. Kita libatkan masyarakat di sana untuk menyuarakan, mengkampanyekan tentang tolak money politik di setiap gelaran, baik itu pemilu maupun pilkada, termasuk di pemilihan kepala desa. Walaupun Bawaslu tidak punya tugas, tidak punya kewenangan sampai pengawasan kepala desa, tapi Desa Sukodono ini cukup luar biasa di dalam mereka berkomitmen bersama antara pemerintah desa dengan masyarakat dan tokoh agama maupun tokoh pemuda di sana untuk bareng-bareng mengkampanyekan soal tolak money politik. Kertas partisipasi itu maka kemudian Bawaslu juga memberikan penghargaan kepada mereka. Apa penghargaannya? Maka setiap kita rekrutmen penyelenggara pemilu di tingkat desa, di tingkat kecamatan, maka kalau ada warga yang kompeten dan secara administrasi memenuhi syarat, maka kita prioritaskan terhadap masyarakat yang tergabung di dalam desa mitra Bawaslu. Karena apa? Bagian dari poin kerjasama kita di situ. Kalau kemudian di desa-desa yang lain itu kemudian pengen seperti desa mitra yang ada, monggo kita welcome untuk menginformasikan ke Bawaslu Jepara. Nanti Bawaslu Jepara akan turun ke lapangan untuk menganalisa kira-kira poin masyarakatnya bisa diajak kerjasama tidak, atau bagaimana kita mewujudkan membangun dengan memberikan pembinaan kepada masyarakat agar di desa itu mampu dan bisa seperti desa-desa mitra yang lain. Sangat luar biasa sekali. Tepuk tangan buat pemateri kita. Tadi ada supporternya. Intinya diskusi pada kesempatan kali ini Bawaslu Kabupaten Jepara selalu membuka peluang terhadap masyarakat terkait dengan kemitraan dengan kelembagaan maupun masyarakat, baik itu di tingkatan pengawasan, penanganan pelanggaran maupun pendidikan. Dan ini di bawah naungan koordinator divisi pengawasan Parmas dan Humas. Jadi kita punya divisi yang khusus menangani soal ini. Jadi teknis kerjasamanya seperti apa, dan ini juga ada aturannya soal misalnya MOU itu juga ada aturannya. Jadi ada template yang diberikan oleh Bawaslu RI melalui Perbawaslu 7 tahun 2023 kalau nggak salah, yang mengatur soal form kerjasamanya seperti apa. Itu diatur di Perbawaslu. Jadi kalau teman-teman mau membangun kerjasama MOU dengan kita, nggak usah pusing. Draftnya seperti apa? Kita sudah menyiapkan draftnya. Nanti tinggal disinkronkan. Kira-kira apa yang kurang, terus kita benahi. Pak Suci, terima kasih atas diskusi pada kesempatan kali ini. Intinya kita selalu kerja bareng bersama untuk mensukseskan pemilu yang lebih baik. Podcast kali ini saya tutup dengan pasal 448 terkait dengan Undang-Undang Pemilu yang mengatakan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Betul. Dan Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Satu pantun terakhir dari Mbak Nurul. Ke Jepara membeli ukiran. Cakep. Indah terbuat. Ulangi. Wah, ini. Ke
Warga Jepara membeli ukiran. Cakep. Indah terbuat dari kayu jati. Cakep. Hubungan kelembagaan kita perkuat Siap. demi pengawasan yang berkualitas tinggi. Luar biasa. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Salam awas. Awas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.